Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya pagi ini kita semua sudah bangun dengan sehat untuk menjalankan aktivitas kita kembali. Senang sekali kita berjumpa melalui Renungan Pagi edisi 18 November 2022. Pagi ini kita masih akan membaca kitab 1 Samuel pada pasal yang ke-29 ayat 4 sampai ayat yang ke-10 demikian. Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, "Suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini? Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur, dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara. Tetapi aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu." Tetapi Daud berkata kepada Akis, "Apa yang telah kuperbuat, dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini, sejak saat aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh tuanku raja?" Lalu Akis menjawab Daud, "Aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Jadi bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tuanmu ini yang datang bersama-sama dengan engkau. Bangunlah kamu pagi-pagi, segera sesudah hari cukup terang bagimu, dan pergilah." Penyertaan Tuhan. Apa yang kita rasakan bila kita tidak dipercayai untuk tugas tertentu? Pada waktu kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik, sudah mempersiapkan diri dalam segala hal dengan segala konsekuensi yang harus kita lakukan, bahkan mungkin telah siap berkorban, namun tidak diterima bahkan dicurigai untuk maksud tertentu, jelas kita akan kecewa dan bertanya-tanya. Demikianlah yang terjadi dengan Daud. Ia sudah mempersiapkan diri maju berperang bersama Raja Akis. Tetapi apa yang telah dipersiapkan ternyata dianggap bahwa apa yang dilakukan itu tidak akan berbuat apa-apa. Daud memang harus menanggung resiko dari tindakannya yang keliru menyerahkan diri untuk diperhamba Akis, raja orang Filistin. Dan ketika diangkat sebagai ajudan Raja Akis, Daud sudah siap turun ke medan perang. Dan pada waktu itu Raja Filistin itu akan menyerang Saul dan Israel. Walau hal ini menjadi dilematis karena Daud harus mengkhianati komitmennya bahwa ia tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Tapi ia tidak punya pilihan. Ia tak berdaya sebab ia sudah membaktikan dirinya untuk mengabdi kepada Raja Akis yang jelas-jelas adalah musuh orang Israel dan Saul. Raja Akis sangat percaya pada kesetiaan Daud. Di sisi lain, saudaraku, Saul adalah Raja Israel, seorang yang diurapi oleh Allah. Dan Daud tahu ia tidak berhak menjamah Saul. Namun sekarang ia harus menghadapi Saul sebagai musuh Filistin, negeri yang sekarang ia diami ini. Dilema ini sebenarnya terjadi karena hikmat manusianya yang mengendalikan keputusannya, bukan mengandalkan Tuhan. Kalau Daud harus menghadapinya sendiri, entah jalan keluar apa yang akan ia ambil. Walaupun Daud sudah membuktikan diri setia kepada Filistin, ternyata beberapa petinggi Filistin berpikiran panjang. Bagaimanapun Daud pernah dielu-elukan pahlawan Israel dalam membunuh banyak orang Filistin. Tidak tertutup kemungkinan Daud akan kembali berpihak kepada Israel dan berbalik melawan Filistin.
Akhirnya Daud dan pasukannya diusir dari pasukan Filistin. Daud pun luput dari harus berhadapan dengan Saul. Dan dengan demikian ia tidak akan menjamah Saul dan melawan bangsanya sendiri. Ia terselamatkan dari peristiwa yang dilema ini. Saudara-saudaraku, bacaan kita pada pagi ini membuktikan bahwa cara Tuhan menolong umatnya kadang di luar prediksi kita. Di balik kekecewaan, kekeliruan, dan kebalangan yang kita hadapi, ternyata Tuhan bisa berkarya melakukan yang terbaik bagi kita. Walau kita kadang bahkan sering bikin ulah sendiri dalam hidup kita, dan akibat ulah kecerobohan kita sendiri membuat kita berada dalam masalah, Allah tetap mengasihi kita. Dia tetap mengasihi dan mau menyelamatkan kita. Karena Dia memiliki rancangan tertentu dalam hidup kita yang tidak akan Ia biarkan dikacaukan oleh karena kelemahan kita. Namun bukan berarti kita boleh hidup sembarangan. Toh nanti Tuhan yang akan membereskannya. Kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan lama. Kita belajar untuk lebih mempercayakan diri pada Tuhan dan caranya mengatur hidup kita. Sebab tetap ada kesulitan yang kita alami sebagai resiko tindakan sembarangan yang kita pernah buat. Saudara-saudaraku, jika Daud bisa keliru jalannya, apalagi kita yang lemah dan rentan ini. Marilah kita waspada agar Tuhan memelihara tiap langkah hidup kita. Bersabarlah jika kelihatannya belum terlihat jalan keluar yang akan kita lewati. Percayalah, Ia punya cara yang ajaib, waktu yang tepat, dan tindakan yang tepat untuk menolong kita, sebab Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, tak peduli dan tak memandang segala kelemahan-kelemahan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena Engkau yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami percaya bahwa seperti Daud yang jatuh bangun dalam imannya untuk mengiring Tuhan, kami pun demikian. Kadang-kadang kami tidak bisa mempercayai Tuhan. Kadang-kadang kami mengurus diri kami sendiri dan mencari solusi bagi diri sendiri dan pikiran pertimbangan manusia yang seringkali memandu kami untuk menjalani keputusan dan kehidupan ini. Ampuni kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami selalu waspada dan tetap berharap bergantung kepadamu sekalipun dalam masa-masa sulit, bahkan jalan buntu yang kami hadapi. Ya Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu yang lemah ini untuk selalu berharap dan bersandar kepada kasih setia-Mu dan dengan sabar menanti cara Tuhan untuk menolong dan memberkati hidup kami. Ya Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami ingin menyerahkan diri dalam tangan-Mu sebelum kami beraktivitas. Hamba-Mu berdoa bagi semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Bapa, Engkau mengenali kehidupan mereka, Engkau tahu apa yang sedang terjadi. Hamba-Mu berdoa kiranya Engkau membuat mereka bersukacita atas segala hal yang terjadi dalam hidup mereka. Hiburkanlah mereka yang berduka. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan kuatkanlah lutut yang goyah agar mereka tetap memandang kepada Tuhan dan mempercayai Engkau bahwa Engkau akan tetap memelihara kehidupan kami sampai pada kesudahannya. Dengarlah doa kami ya Tuhan pada pagi ini. Kami persembahkan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.